Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah sebut balik Juambo. Kurang nan palian gagah. Nan palian gagah di Ciko. Cerita kali gini entah apalah cerita kali cerita ni. Pokoknya ceritanya seru, cerita bagalau membuat hati awak senang. Itu sanak-sanak ambo yang ada di rantau maupun yang ada di kampung. Cuba simaklah dari pasan-pasan Daruda. Pasan-pasannya walaupun ikut pasannya Allah sama-sama kita tahu, tapi udah hanya menyampaikan untuk mau ulang-ulang kaji supaya tetap diingat-ingat, diingat-ingat dia awak-awak roh, suruh apa-apa pada anak-anak kita. Jangan lupa dididik anak kita sebaik-baik mungkin, baik anak laki-laki maupun anak manusia. Tantangannya di dunia kehidupan kini sungguh baik. Kalau dapat anak kita dijago, diperketat, dan kini kan indah. Laki lebih ni awak apa jamaknya dah sibuk saya kerajo dari pagi, berangkat dari rumah namun jam 6:30 atau jam 6 malah, atau jam 7 berangkat kerajo dengan aktivitas sehari-hari no. Baliklah kadang lain sampai jam 4, jam 5 atau bahkan sampai tengah malam baru balik. Bila kasih sayang dan dapat dia anak kita. Beko anak dijago oleh neneknya. Kadang syukurlah kalau neneknya punya pendidikan, punya didikan yang bagus. Kadang gini kan banyak juga kalau dia pokoknya anak asal tidak menangis. Jadi kendaknya tu. Dan namun daripada itu doh. Kalau anak laki-laki tantangannya kan banyak kan doh. Kalau di sekolahnya baca cakap guys. Dia mengadu-adu orang tak bagi hutang awak dia. Kalau anak produksi begitu dulu. Lebih payah menjaga anak produksi kau. Sama-sama payah sebenarnya. Baik anak lelaki, anak produksi payah menjaga kau. Maka dari itu kita agih pendidikan mungkin kalau dapat pendidikannya dakik ke agama lah. Jadi tata keramanya, etikanya, kadang-kadang makin ni pindah sekolah tinggi tapi etikanya kurang. Entahlah salah. Mungkin faktor banyak, tapi pertama sekali memang faktor lingkungan. Apabila lingkungan yang tidak beres, dia tidak elok tu. Yang kedua gen tu yang penting sekali tu. Apabila berkualitas gennya, sila apa amaknya rancak, utaknya santiang itu tinggi, rata-rata anaknya mengikutilah. Pasti anaknya santiang mula. Tapi bukan apa, tidak ada lo anaknya pintar, amaknya biasa-biasa saja, bapaknya itu ada, tapi kan terhalik cik-ciknya. Tapi rata-rata memang kalau memang laki turunannya bagus, bibitnya bagus, hasilnya akan bagus. Didikan pun yang bagus, hasilnya juga bagus. Adik lingkunganku yang paling nombor satu, nombor soleh ya, nombor satu bana. Lingkunganku faktor aja, kalau zaman kini ku entahlah, pengaruh lah banyak. Paling nombor satu kini pengaruh handphone gua, internet, itulah macam-macam. Bila beredar banyak video-video hoax atau video-video yang tidak cocok di umur. Kadang kategori umurnya ketek dia tontonan dewasa tu nak bisa dia. Rusak balai. Memang kemajuan teknologi kini tidak bisa dipungkiri. Kalau tidak diikuti, ini tidaklah mengikuti perkembangan zaman lah. Dia harus diikuti juga. Tapi dibilah-bilah, ini di mana kau nak rancak, kau rancak di biru, kau tidak rancak dibuang. Itu makanya peran apa je amak. Tak boleh jawab lapis tangan tu. Awak pun harus memberang anak-anak dulu. Tak bisa nak tak berang-berang dan terlampau berang lo kan elok di kaum anak. Pokoknya berang tu caranya mendidik lah. Gimana anak tu patuh, gimana tak elok awak cegah. Ini kembali kepada diri kita. Apabila kita mencontohkan yang tak baik, dalam hari-hari ini caliannya apanya Sintang Parenang tu mau ditolong.
kalimat pihak sana. Nyedaram saya lah anakmu. Atu anak tu nyolah mencari bak keseharian nampaknya. Tu nya mencontoh. Apa le maknya sama saya jual anaknya. Jamaah sama japak tu sama adalah. Andak lu ada yang bagi arahan atau saudara-saudara yang lain bagi contoh yang baik. Yo, yalah. Tarimo lah tu. Keadaannya darurat. Tapi ada juga tidak ada lingkungannya jelek, lingkungan jelek, keturunan jelek, apalah jelek, pokoknya tak bagus lah. Tapi ada yang berhasil, itu pun buah saleh, jarang, no. Jarang, itulah malah karunia dari Tuhan. Kita pun tak bisa loh memikiri loh di kemajuan teknologi ko, jangan mudu-mudu nenggay-gay lo, nenggay-gay gini lah. Allah kerasukan pulo. Allah kamu kanai di jalan anak apa amak begitu loh, nak lah bisa disalah-salahan loh. Maka dari itu kita jago-jago pendidikannya dari sini mungkin kita cari bakat anak tu, bakatnya apa yang terpendam dalam dirinya tidaklah bisa dia apa tu kita takut tu. Kita harap sementara contohnya kita hobi main bola, wajar nak main bola, sementara anak tu tak ada bakat main bola. Bagaimana kita mau sekolahnya tinggi-tinggi habis pitih tak bisa. Pokoknya dalam diri anak tu Allah tertanam bakat masing-masing, yang apa bakatnya Allah tu. Tu maka kita gali apa yang ada dari bakat anak kita salurkan. Misalnya bakat memang gambar, kita salurkan. Bakat di dunia seni atau di dunia olahraga, kita salurkan, kita support. Kita gila semangat supaya ini pun bergiat semangat pula untuk mencapai cita-citanya. Kadang zaman kini kan kalau cita-cita pun tak selalu tercapai kerana mental anak. Memang selalu cita-cita tak bisa kita capai, berusaha semaksimal mungkin. Memang entahlah, banyaklah kini kok dunia kok Allah semakin sulit ide untuk mengkamatkan saya zaman kini kok memang sulit. Boleh untuk mencari kekayaan atau mendapat dapat makan pagi petang 2 kali, dapat buat sekolah anak macam, dan itu alhamdulillah sekali banyak kaya ndak lah, pokok mencukupi. Pokoknya kita bersyukur, ikhlas dan tetap berdoa dan berusaha. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan umatnya yang berusaha dan berdoa kepadanya. Maka dari itu kita tetap yakin tetap semangat menempuh hidup kok. Karena tanpa semangat, doa, pengorbanan, segalanya sesuatu tidak ada artinya. Dan kita pun mencontohkan bersupport pada orang-orang yang telah sukses. Kepada banyak ya contoh-contoh sukses di negara Minang gua banyak. Contohnya kita lah calik tu satu persatu. Kita kan nampak Muhammad Natsir. Itu orang tokoh-tokoh dari Sumatera Barat tu. Lahir di Alan Panjang. Tokoh-tokoh Sumatera Barat ni. Dan selanjutnya tokoh-tokoh orang Sumatera Barat, orang Minang asli. Ini yang fenomenal lah. Mantan Wakil Presiden di zaman kemerdekaan Haji Muhammad Atta. Buya Hamka. Orang hendak bersekolah, orang tamik sekolah rendah, lain sekolah api rendah, dapat gelar doktor, barang kesantian itu. Haji Agus Salim. Kan tadi kita lagi contoh tadi tokoh-tokoh dari Sumatera Barat, banyak lagi tokoh-tokoh perjuangan atau tokoh-tokoh pahlawan dan tokoh-tokoh yang lain banyak untuk memotivasi anak-anak kalau hobinya olahraga, contoh pemain terbaik kayak misalnya zaman kini kan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo.
kasih motivasinya. Kata main basket kan Kobe Bryant banyak gitu. Apa dia pokok dia apa tujuan ke depannya ada contoh orang yang telah berhasil lah, itu jadi motivasi baginya. Jadi riwayatnya dari asal dari bawah sampai kapten mampunya bisa sukses, itu pun rajin-rajin bagi support anak itu. Sampai di situ dulu kajian seketik dari udah kita sudahi ya di dalam waktu kita sambung adik terus seketik itu lama-lama walaupun agak tiada seketik, tapi tetap ada unsur motivasi yang berguna bagi kita semua. Ya dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu di sana anak Ambo yang ada di rantau.